Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya sangat-sangat Al-Fakir muliakan, sangat-sangat Al-Fakir cintai, sangat-sangat Al-Fakir sayangi, dan sangat Al-Fakir doakan, dan sangat diharapkan pula doanya dari semua untuk Al-Fakir dan keluarga dan keturunan, dengan segala doa kebaikan bagi urusan duniawi dan bagi urusan agama dan bagi urusan akhirat. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan segala hajat kita semua, dan kita semua umat Islam ada dalam lindungan Allah selamanya. Dan juga kita umat Islam semoga oleh Allah diikat dalam satu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita dikumpulkan dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir, dalam majelis salawat, dalam majelis maulid, dalam majelis manakibnya para kekasih Allah, terkhusus Kangjeng Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul hadith, dan juga majelis doa, majelis tawassul, majelis silaturahmi. Di antara kita semuanya ahli majelis ilmu, terkhusus majelis-majelis yang dibina, yang dididik oleh Sahibul Haul Al-Ustadz Muhammad Maksus Jamil rahimahullahu ta'ala wa ra'ah rahmatan wasi'ah tamah, yang mana acara ini juga diniatkan menghauli Al-Ustadz Muhammad Maksus Jamil yang ke-8. Sudah sering dibahas bahwa kita umat Islam sangat penting sekali mengadakan acara haulan para ulama, haulan para wali. Karena
dengan menghauli para ulama, para wali Allah kita yang tidak tahu kepada ulama dan kepada wali jadi tahu, kita yang jauh jadi dekat, yang tidak tersambung jadi tersambung, yang tidak cinta jadi cinta, yang tidak ta'zim jadi ta'zim. Karena ulama-ulama Allah adalah hamba-hamba Allah yang hidupnya dihabiskan dalam mencari ilmu Allah, dalam menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan dalam mengajarkannya ilmu Allah tersebut kepada yang lain. Sampai ada yang meninggalkan kampung halamannya, ada yang meninggalkan negerinya. Demi apa? Demi menyebarkan ilmu Allah kepada dada-dada manusia. Tidak peduli yang memuji atau yang mencaci, tidak peduli yang membantu, yang mendukung atau yang menghalangi, tidak peduli yang respon atau yang kontra, tidak peduli juga mati di mana, tidak peduli. Hidup dihabiskan dipakai pertama-tama mencari ilmu, lalu mengamalkannya, termasuk mengamalkannya itu menyebarkan ilmu Allah itu kepada semua manusia di muka bumi ini. Itulah kehidupan para ulama Allah. Sebahagian ada yang ditambah dengan menyusun kitab-kitab, dituangkan ya di atas kertas, kadang di atas kulit, ada kulit binatang, ada kulit kayu, ya. Lalu kesininya zaman modern dicetak ulang, ditulis ulang. Lalu disebar ke berbagai penjuru dunia. Umat Islam mengkaji ilmu ulama-ulama Allah, baik yang ada di zamannya maupun ulama-ulama Allah yang ada di zaman dulu, yang tulisannya masih ada. Banyak juga para ulama yang tidak fokus kepada menuliskan ilmu, tapi fokusnya kepada mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu kepada yang lain. Mentarbiyah amal, mentarbiyah keyakinan, mentarbiyah akhlak, mentarbiyah kalimah thayyibah, mentarbiyah doa, sampai murid-muridnya menjadi wali, ditarbiyah oleh gurunya. Tapi gurunya tidak menuliskan karangan kitab, mengambil kecukupan dari dengan kitab-kitab para ulama yang terpercaya.
Padahal beliau-beliau mampu menuliskan kitab, tapi tidak memilih itu. Banyak ulama yang seperti itu. Banyak. Ada ulama-ulama Allah yang setelah pesantren berpuluh-puluh tahun, beliau-beliau ini fokus amal, tidak terjun kepada mengajarkan ilmu kepada yang lain. Ya, masuk ke gua, masuk ke hutan belantara, menyendiri, kholwat, saum, kerjaannya seumur hidupnya, sholat siang dan malamnya, Quran, zikir, kan? Ada yang seperti itu, ya, karena beliau-beliau, ya, meyakini adanya para ulama-ulama Allah yang terpercaya yang mengajar umat. Maka banyak ulama-ulama ini sudah jadi ulama, hasil pesantren, kholwat, uzlah, ya, sampai wafat. Banyak yang seperti itu, banyak yang seperti itu. Masya Allah. Allah. Inilah orang-orang yang agung. Inilah penyelamat umat. Inilah penyuci umat setelah para rasul. Penyuci umat itu, penyelamat umat itu adalah para ulama. Penjaga umat dari segala mara bahaya, terutama bahaya di akhirat. Menjaga umat agar tidak melakukan maksiat, menjaga umat agar, ya, tidak bertengkar, agar tidak bermusuhan, menjaga umat, ya, agar soleh, agar beriman, agar bertakwa, agar akur, agar bersaudara, agar, ya, saling mencintai, saling menyayangi dengan sesama. Dijaga oleh para ulama. Hati-hati umat diterangi oleh ilmu Allah melalui ajarannya para ulama, nasihatnya, arahannya, bahkan dengan doanya seperti halnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, menyelamatkan umat, ya, membahagiakan umat, memuliakan umat itu bukan hanya dengan ajarannya saja, bukan hanya dengan nasihat-nasihat dan ta'limnya saja, bukan hanya dengan tarbiyahnya saja, tapi ada satu lagi, apa? Dengan kekuatan doanya. Para nabi begitu. Sehingga umat yang berdosa diampuni dosanya karena doanya Rasul. Umat yang ada kekurangannya ditambahi oleh Allah dengan doa Rasulnya. Tuh, banyak umat yang selamat dari warna-warni musibah dan dicabut musibah yang sudah ditimpakan karena doanya para Rasul. Setelah para Rasul, para ulama. Begitu juga para ulama. Ulama itu tidak hanya mendidik umat dengan keilmuan saja atau tarbiyah saja, tidak, tapi juga dengan kekuatan doa yang mungkin
umat itu tidak menyadari bahwa selamatnya mereka dari warna-warni musibah dan bencana dan fitnah karena doanya ulama. Mereka mungkin tidak menyadari disembuhkan dari berbagai penyakit, kan? Dicabut berbagai kesulitan, kebingungan karena doanya ulama. Nah, tapi kita mesti tahu karena kelakuan para ulama itu seperti itu. Karena kelakuan para ulama itu mengikuti kepada kelakuannya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka kerjaan para ulama siang dan malam seperti itu. Hatinya itu fokus kepada bagaimana menyelamatkan umat. Bagaimana agar umat ini beruntung, bagaimana umat ini mulia. Ya, bagaimana umat ini agar mengenal Allah. Umat ini agar punya keyakinan yang sempurna, agar menjadi ahli ibadah. Umat ini agar terjaga dari maksiat dan munkar. Umat ini agar bersatu. Umat ini agar berukhuwah, agar saling mencintai satu sama lain. Bagaimana umat ini, itu pikirannya para ulama. Jangan dianggap ulama itu hanya fokus baca kitab aja, ya, atau mengajar yang ada di pesantrennya saja atau yang ada di majelisnya saja. Enggak. Hati ulama itu adalah terus meliputi semua umat Kanjeng Nabi Muhammad. Hatinya seperti itu. Walaupun yang dididik umpamanya ya adalah yang hadir di hadapannya. Tapi ya yang ada dalam hati ulama itu adalah semua umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang sudah meninggalnya didoakan terus oleh ulama itu. Dan murid-muridnya, jamaahnya diajari oleh ulama agar mendoakan, memintakan ampunan bagi yang sudah meninggal dunia. Ya, semuanya yang kenal yang tidak kenal dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya. Lalu memikirkan juga umat yang ada. Sekarang mungkin yang bisa digarap ada yang sekian orang, sekian puluh orang, sekian ratus orang, sekian ribu orang. Tapi niat hati menyelamatkan ya semua umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ada di masa ini. Dan doa-doanya untuk semuanya. Nah, untuk semuanya. Dan mendoakan para ulama yang ada di muka bumi ini agar semuanya oleh Allah dikasih kekuatan, dikasih keistiqomahan di dalam menyebar luaskan ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada semua umat manusia yang ada di daerahnya masing-masing, yang ada di negerinya masing-masing. Karena saya merasa tidak mampu menyebarkan ilmu ini kepada manusia yang lebih jauh. Nah, alhamdulillah di zaman kita ini Allah Ta'ala mewujudkan media sosial untuk bersilaturahmi dengan para ulama di berbagai penjuru dunia. Alhamdulillah. Bisa bikin WhatsApp group ya, dengan para ulama, baik para ulama
yang daerah-daerah yang sifatnya kecil sampai senegara, sampai sedunia, sehingga bisa saling tukar pikiran ya di dalam menyelamatkan umat. Alhamdulillah. Terus juga media sosial digunakan untuk berdakwah seluas mungkin. Banyak para ulama yang menggunakan streaming, ya, internet, FB, dan ya media sosial lainnya. Ya, dipakai apa? Dakwah terus. Pakai dakwah terus. Sehingga bisa lebih banyak umat yang menerima didikan keilmuan, arahan-arahan, nasihat-nasihatnya para ulama-ulama Allah. Nah, dan silaturahmi semakin luas. Allah. Ini semakin meneguhkan kepada hati dan membahagiakan hati. Ternyata saudara kita muslim itu banyak sekali di seluruh penjuru dunia. Kita tahu sekarang melalui apa? Media sosial. Alhamdulillah, bahagia. Nah, orang-orang yang anti kepada Islam, orang-orang yang benci kepada umat Islam, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Quran, itu mereka ingat semakin ketakutan dengan media sosial ini, ketika media sosial digunakan untuk mencerdaskan umat, ketika media sosial digunakan untuk menyebarkan ilmu Allah dan Rasulnya kepada semua umat manusia, menyebar luaskan kebaikan-kebaikan, keterpujian-keterpujian, mengikat ukhuwah persaudaraan agar lebih kuat, bersilaturahmi, bersinergi, kan? Lebih serius lewat apa? Lewat media sosial. Nah, orang-orang yang anti-Islam, yang anti umat Islam, yang anti Quran dan Sunnah itu, mereka itu semakin ketakutan. Ya. Makanya mereka berjuang untuk mengisi media sosial ini dengan warna-warni kemunkaran, warna-warni hoax, fitnah, kan? Warna-warni kedustaan, kan? Ingat, diperlihatkan juga, sengaja ditontonkan, ya, hal-hal ini yang bisa merusak iman, yang bisa merusak akhlak, yang bisa merusak niat-niat mulia, merusak ya pemikiran-pemikiran yang jernih itu dirusak. Nah, mereka itu fokus, ya, bahkan dibiayai sengaja, ada timnya, ya, ada cibernya itu, apalagi namanya buzzer-buzzernya, gitu kan? Dibiayai itu, mengisi media sosial dengan apa namanya kebaikan, bikin film-film yang bisa dikonsumsi oleh anak kecil, ya. Tapi di dalamnya adalah cerita-cerita yang nantinya ujung-ujungnya anak-anak ini rusak akhlaknya, rusak ini akidahnya. Nah, lalu yang dewasanya dibikin film, komik, kan? Cerita-cerita yang sengaja dikarang, yang nanti ujungnya pemuda-pemudinya rusak juga akidahnya, rusak akhlaknya, rusak perbuatannya. Dibikin lagi juga untuk kelas-kelas yang lebih tinggi lagi, kan? Untuk merusak semuanya, intinya untuk merusak semuanya. Dari A sampai Z. Itu ada timnya khusus.
ada tim khusus. Makanya ya, para ulama terus saja fokus ya menyebar luaskan ajaran yang suci yang agung, ya, menyebar luaskan pengetahuan yang sempurna yang datang dari Allah, yang datang dari baginda Rasulullah. Terus fokus, terus fokus, dan mengajak umat agar umat ini juga fokus kepada dakwah. Jangan membuka konten-konten ya selain daripada dakwah, selain daripada kebaikan-kebaikan. Anak-anak kita harus dijaga ya. Film yang mana yang bagus ya, karena banyak juga umat Islam yang sengaja dalam dakwahnya bikin film-film melalui film kartunnya ya, atau film-film ya, yang langsung perannya oleh manusia. Nah, dan cerita-cerita yang sahih banyak ya, banyak itu. Nasihat-nasihat yang bagus banyak. Namun di dunia maya ini campur aduk, dan semuanya ada di tangan kita ya. Makanya geser sedikit kemunkaran, geser sedikit juga adalah hidayah ya. Geser sedikit kesesatan, geser sedikit hak kebenaran. Nah, bagi orang-orang awam akan sulit membedakan mana kebenaran, mana kesesatan. Makanya bagi orang awam ya, caranya adalah harus punya dulu guru ulama ya, yang suka menayangkan keilmuannya melalui media sosial. Kita sudah punya ulama yang dipercayai keilmuannya, akhlaknya, amalnya, tarbiyahnya, yang sanadnya mata rantainya tersambung kepada Rasulullah SAW. Lalu ikuti itu ya. Jangan menyimak juga walaupun itu ulama yang kita belum kenal. Bukan berarti kita seutuh kepada ulama tersebut, tapi karena kita belum mengenalinya ya, ada kekhawatiran ya. Lebih baik yang sudah nyata saja. Ini saya udah punya guru, udah punya ulama-ulama yang terpercaya, yang suka menayangkan lewat media sosial, ngaji ke situ. Walaupun kita ada di negara manapun, simak terus itu ya. Jangan menyimak yang lain, kecuali kalau ada beberapa ulama yang itu adalah ulama-ulama yang terpercaya, silakan. Kadang-kadang kita menyimak yang ini, menyimak yang ini, menyimak yang ini, silakan. Tapi ketika kita mendengar ulama ini belum diketahui siapa ya, bagaimana keterpercayaannya dalam keilmuan ya, nah itu jangan dulu. Apalagi acara-acara ya di dalam ya media sosial, yang acara-acara itu adalah acara-acara yang dibikin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dibikin oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal hidayah. Itu jangan sampai ikut ke sana, jangan sampai membuka konten itu. Alah ya, sekarang dalam media sosial itu didagangkan berbagai kemunkaran, didagangkan aurat orang, didagangkan, masya Allah, fitnahan, masya Allah.
Ya, harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Kalau kita mau ngaji lewat media sosial, kalau kita sudah tahu mana benar mana salah, bisa menyaringnya. Kalau kita tidak menggunakan media sosial, mengambil kecukupan ngaji saja kepada ulama yang ada di daerah kita yang terpercaya. Sudah, saya tidak menggunakan media sosial. Nah, saya mengaji saja, fokus, terus amal, terus dakwah lagi tanpa menggunakan media sosial. Itu jauh lebih selamat, ya? Lebih selamat itu, lebih terhindar daripada kemunkaran. Karena kalau di dunia nyata, untuk melakukan kemunkaran itu atau menonton kemunkaran itu jauh. Dan mungkin terjadi dalam sebulan satu kali gitu kan, atau 1 tahun 1 kali. Beda dengan kita memegang HP. Memegang HP itu detik itu juga. Nah, kita buka yang sebelah ini kemunkaran, sebelah ini dengan kesolehan, sebelah ini detik itu juga. Dan setiap waktu ada baik kebaikan maupun ketidakbaikan, gitu kan? Dan semuanya ada di tangan. Dunia ini ada di tangan. Yang baiknya, yang buruknya, kan? Tapi kalau kita tidak menggunakan media sosial, kita punya kuliah, udah ngaji ke guru, amal, udah, bisnis, kan? Cari rezeki yang halal, dakwah, ya, ikuti guru, ya, nunggu mati, udah mati, sudah selamat, itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Nah, Masya Allah. Paling punya HP hanya buat apa saja, telepon saja lah, HP jadul untuk menghubungi saja, telepon saja. Nah, tapi tidak masuk karena melihat bagaimana keadaan di dunia maya. Nah, itu cukup. Ya, selamat. Namun kalau kita mau menggunakan dunia maya, ya, medsos, harus punya dulu apa? Guru yang kita percayai, ulama. Setelah itu aja tontonnya, jangan yang lainnya. Nah, lalu kita sebarluaskan, share terus dakwah guru kita, ya, mau dibaca sama yang lain, gak dibaca sama yang lain, ya. Tapi kita tidak baca keadaan di dunia maya, enggak. Kita mah cuma kerjanya share, sudah. Kita nggak jawab komen, kita nggak lihat komen kita, gitu kan? Enggak. Biarin aja, orang mau komen itu, pokoknya kita nggak tahu dan tidak mau tahu. Kerjaan saya adalah dakwah, menasehati. Kerjaan saya adalah men-share segala kebaikan. Tentang komen, saya nggak mau baca. Dan jangan dibaca. Nanti masuk hati. Tapi kalau udah dibaca, nggak masuk hati. Ya, saya juga nggak tahu kok. Itu. Orang mau bilang gitu, saya nggak tahu. Nah, saya mau enjoy saja, ngaji saja, dakwah saja, enjoy kan. Nah, silahkan kalau bisa seperti itu, silahkan jalankan kalau bisa seperti itu. Allah. Nah, para ulama Allah itu macam-macam. Ada yang menggunakan media sosial, ada yang tidak menggunakan media sosial. Itu sesuai dengan niatnya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan situasi kondisi yang dipilih oleh beliau-beliau. Ya, kita harus baik sangka kepada semuanya para ulama-ulama Allah. Ya, ada yang milih begini, ada yang milih gini, ada yang milih begini, ya, macam-macam. Namun kita harus tahu bahwa para ulama Allah itu memang
kehidupannya ya seperti itu, gerak-geriknya, perilakunya ya seperti itu. Ya, setelah hidupnya dihabiskan dipakai mencari ilmu, menghafal, memahami, lalu mengamalkan. Setelah itu melangkahlah para ulama kepada menyebarkan ilmu, amar bil ma'ruf nahi anil munkar, dakwah, tabligh, gitu kan. Nah, dengan berbagai cara sesuai dengan yang dipilih oleh para ulama masing-masing. Nah, maka perlu diketahui ulama itu, perlu diingat terus ulama itu dengan cara haul. Ya, menghauli ulama artinya mengingat ya keagungannya ulama, mengingat perjuangannya ulama, mengingat bagaimana sepak terjangnya ulama, ya, mengingat bagaimana pengorbanan ulama, mengingat bagaimana cinta dan kasih sayang ulama ya kepada umat. Masya Allah, baik umat terdahulu maupun umat yang ada di masanya, maupun umat yang ada di masa yang akan datang sampai hari kiamat. Para ulama menyusun kitab-kitab itu karena ingat kepada umat yang akan datang, itu kan? Makanya menyusun kitab. Tuh, ada juga yang dengan mendidik langsung agar menjadi ulama-ulama setelahnya. Ya sama, karena ingat kepada umat di masa yang akan datang, kan? Nah, agar setelah saya lahirlah nanti murid-murid saya yang menjadi ulama, lahir lagi murid-muridnya yang jadi ulama, lahir lagi murid-murid yang jadi ulama, terus gitu. Sehingga umat ini tetap terjaga di setiap masa, umat ini tetap selamat di setiap masa, kan? Sampai hari yang ditentukan oleh Allah. Ya, apa hari yang ditentukan oleh Allah? Yaitu ya, saatnya mendekati kiamah kubro, saatnya juga ditutup pintu tobat, ya, tidak bertambah iman seseorang dari yang sebelumnya, tidak bertambah lagi. Lalu saat dimatikan semuanya oleh Allah, orang yang ada imannya dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Nah, mati semua yang beriman, tinggallah yang tidak beriman. Maka dalam waktu yang singkat, yang tidak berimanlah, yang tidak mengenal Allah lah, yang mana mereka yang akan merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana rasa takut, bagaimana bencana yang paling dahsyat di muka bumi ini yang disebut dengan kiamah kubro. Adapun yang masih ada imannya di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi, dimatikan dulu oleh Allah. Ini yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan. Sampai situ, hari yang dijanjikan itu sampai situ. Allah, 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 Allah. Nah, salah satu ya, ulama yang dalam hidupnya ya, beliau di samping ngaji tidak pernah berhenti, amal terus ya dilakukan, dan juga dakwah, ngajar di sana di sini, menyusun karangannya manfaat sampai sekarang, binadumkan juga. Itu yang kita hauli ya, yang kita hauli Ustaz Muhammad Makhsus Jamil, Abah ya, yang sekarang haul ke-8. Beliau Masya Allah ngaji
ke beberapa guru di Ciamis, Pangersaka di Ciamis, almarhum, dan juga ngaji juga ke Pangersapa, ya, guru kita almarhum, dan ngaji juga ke Buya, Masya Allah. Bahkan kalau ke Buya ditambah juga belajar ilmu bela diri juga, itu ya ketika ilmu bela diri, ya dulu itu, ya, termasuk juga ilmu, ya, doa dan sebagainya, alhamdulillah. Lalu juga karangan-karangannya setiap mau diterbitkan minta diperiksa dulu sama Buya, periksa, kasih masukan-masukan, semuanya rapihkan, alhamdulillah manfaat, alhamdulillah manfaat. Semoga mengalir terus kepada beliau pahalanya. Dan ini buktinya, kalau orang yang ikhlas karena Allah, di waktu haulnya saja yang hadir bahkan banyak. Ya, yang tadinya nggak mengenal jadi mengenal, yang tadinya tidak cinta jadi cinta. Inilah orang-orang yang ikhlas karena Allah. Ya, Masya Allah. Nah, ini perlu ditiru. Ya, beliau itu subhanallah kelihatan keikhlasannya, kelihatan, ya, keikhlasannya di dalam mencari ilmu Allah, di dalam mengajarkan ilmu Allah, ya, Masya Allah. Sulit, ya, mencari orang seperti beliau itu sulit. Pemikiran-pemikiran di dalam agama itu, ya, beliau itu Masya Allah menelusuri sampai, ya, kepada kepada keaslian dan kemurnian makna yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Itu kalau menyodorkan, Masya Allah, pemikiran itu bawa kitabnya, seringnya ke Buya, seringnya, walaupun jam 2 malam, walaupun jam 2 malam, bawa kitabnya ini, bagaimana maknanya, bagaimana, ya, pemahamannya, Masya Allah, berbagai keterangan baik tafsir maupun hadis maupun kalam-kalam ulama, baik dalam ilmu akidah maupun dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu fikih. Masya Allah, ya, karena dulu pernah tinggal sama Buya lumayan lama, ya, di madrasah di Jelekong yang di bawah, lumayan lama tinggal sama Buya, sampai punya anak berapa ya? Nah, 3 ya, sampai punya anak 3 sama Buya itu tinggalnya. Jadi segala gerak-geriknya tahu, ya, sehari-harinya tahu. Insya Allah pemahamannya, pemikirannya, akidahnya semuanya tahu, ya, karena disodorkan dulu, sodorkan dulu. Allah, 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 Allah. Makanya Buya mengatakan sulit cari orang seperti itu, ya, di zaman kita ini sulit. Allah, dan sekarang kelihatan asarnya, tapaknya, ya, di murid-muridnya, di jamaahnya, subhanallah, ya, jamaahnya, murid-muridnya yang dididik oleh beliau memiliki akidah, pemikiran yang sahih, ya, manhaj yang sahih, walaupun beliau sudah tidak ada. Apalagi dalam situasi kondisi
Yang banyak fitnah seperti sekarang ini, murid-muridnya tidak tergoyahkan. Kenapa? Sudah mendapatkan pegangan, gitu kan, dari guru ya yang dihauli ini, ya. Masya Allah. Allah, Allah, Allah. Nah, ini perlunya kita menghauli para ulama agar kita mengenal ya kepada ulama, kepada ilmu, agar kita mencintainya, agar kita memuliakannya. Dan ulama-ulama inilah di setiap masa yang menjadi sandaran umat, ya, sandaran umat, pegangan umat. Al-urwatul wuthqa, pegangan yang sangat kuat. Siapa? Ulama. Ulama. Bukankah pegangan yang sangat kuat itu adalah Al-Quran dan hadis? Benar. Tapi bagi umat Al-Quran dan hadis dia tidak tahu. Ya. Yang tahu hanyalah ulama. Maka ya, al-urwatul wuthqa, pegangan kuat bagi umat itu adalah ulama yang menguasai ilmu Quran dan ilmu hadis tersebut, kan? Karena kalau orang awam memegang teguh kepada Quran dan hadis, bagaimana caranya? Kan dia tidak tahu. You understand? That is crazy. You has? Yes, baru. Si kopi heula. Kopi heula. Allah. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ngaji di waktu esma kita. Kudu make kopi. Masya Allah. Alhamdulillah. Ulama itu gerak dari zaman sahabat Nabi. Gerak menyebarkan ajaran Allah dan Rasulullah ke berbagai penjuru dunia. Masya Allah. Bukan tidak rindu bersama Nabi selamanya di Madinah, tapi ada tugas suci yang lebih penting daripada hidup berdampingan terus dengan Kangjeng Nabi. Apa? Menyebar luaskan ajarannya Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jauh lebih penting, kan? Maka keluarga Nabi, ahlul bait Nabi, zurriyah Nabi, dan para sahabat Nabi dan murid-muridnya, keturunannya nyebar ke berbagai penjuru dunia, menyebarkan hidayah, menyebarkan ilmu Quran dan Sunnah, menyebarkan ajaran yang agung. Lahirlah ya umat Islam, umat yang beriman, umat yang takwa. Lahirlah manusia-manusia suci dan mulia di berbagai negara. Nah, Masya Allah, termasuk di Indonesia. Di Indonesia. Dan Indonesia ini adalah negara yang luas, jumlah penduduknya sangat banyak sekali, dan mayoritas adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah iman dan Islam. Allah, siapa yang membawa Islam ini? Kalau bukan para ulama, ya siapa? Karena gak mungkin mengajarkan keilmuan kalau bukan ulama. Ulama-ulama Allah, ya, yang mana ulama-ulama Allah ini, ya, ada ulama-ulama Allah ini dari dzurriyyah Rasulullah SAW. Ada ulama-ulama Allah ini dari dzurriyyah dan dari murid-muridnya para sahabat. Ini saling menguatkan satu sama lain, ya, kerjasama yang solid satu sama lain. Masya Allah, ya. Menyebar masuk ke Indonesia.
Nah, sebelum Wali Songo, sebelum Wali Songo, di masa Wali Songo, nah ini semakin kuat roda dakwahnya ini, semakin kalau istilah sekarang signifikan. Nah, Masya Allah. Dan beliau-beliau bukan sekedar ulama-ulama biasa, tapi beliau-beliau juga adalah wali-wali Allah. Pada punya karomah, doa-doanya mustajab, menyebarkan Islam di Indonesia. Dan beliau-beliau ini adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Menurut sebagian ulama, itu Wali Songo itu ya adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi, para habaib, para sayyid, para syarif dari keturunan Ba'alawi, ya. Dari sadanya Sayyidina Husain, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari jalur Sayyidina Ubaidillah yang namanya adalah Abdullah. Abdullah itu hamba Allah, tapi beliau saking tawadhunya sehingga beliau malu kalau disebut hamba Allah. Tapi beliau menyebut dirinya, saya adalah Ubaidullah. Ubaidullah itu hamba Allah yang kecil, ditasgirkan. Ya, artinya ibadah hajinya juga dikit kepada Allah, gitu ya. Saking tawadhunya. Dan namanya memang Abdullah, ya, putra Imam Ahmad Al-Muhajir yang hijrah, ya, dari Basrah ke Tarim, ke Yaman, ya, Hadramaut, sampai wafat di Hadramaut. Beliau putranya Sayyid Isa. Nah, dari Sayyid Ubaidullah ini ke bawah terus lahirlah yang disebut para sadah Ba'alawi, Alawiyin, ya, karena dari Sayyidah Alawi, para sadah Alawi. Lalu ke bawahnya banyak marganya, ada As-Segaf, ada Al-Atos, ada banyak itu marganya, ya. Dan paling banyaknya di wilayah Tarim, di wilayah Hadramaut, di wilayah Yaman. Nah, istilahnya adalah Habib sebutannya. Kalau perempuan Hubabah, ya, itu kalau di situ. Kalau di negara lain ada yang Syarif, ada yang Sayyid, ya itu juga. Sayyid, Syarif, Habib, itu juga. Ya, ini menurut para ulama, termasuk Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, gurunya para ulama di Nusantara, di Hijaz, ya, yang asalnya dari Banten. Di dalam kitabnya Uqudul Lucen, beliau menjelaskan hal ini. Jadi Habib, kalau perempuan Hubabah, Sayyid, Syarif, itu juga kata beliau, ya, itu juga semuanya dzurriyyah Rasulullah, termasuk Wali Songo, kecuali 2 orang katanya yang bukan Habibnya menurut sebagian ulama, ya. Nah, beliau masuk ke Indonesia, menikah dengan putri-putri raja. Sehingga beliau meneruskan menguasai kerajaan, mewarnai kerajaan. Pengaruhnya besar sekali, Masya Allah. Akhirnya banyak raja-raja yang masuk Islam. Dan akhirnya karena raja-rajanya yang masuk Islam, otomatis rakyatnya itu, ya, manut tanpa ada perpecahan, tanpa ada peperangan, manut akhirnya, Masya Allah. Ya, karena ulama-ulamanya ini kan wali, ya, yang doanya mustajab, Masya Allah.
ilmu-ilmu orang Hindu, orang Buddha saat itu yang hebat-hebat, ketika ketemu dengan ilmunya wali, hilang ya ilmunya. Akhirnya bergantilah semuanya kepada ilmu Islam. Bergurulah kepada para wali songo yang tadinya mereka Hindu Buddha menjadi wali malah kan, menjadi ulama. Masya Allah. Yang diajarkan oleh para wali adalah sunnah-sunnahnya Rasulullah. Maka disebutlah dalam bahasa Arab sunnah-sunnah itu kata jamaknya sunan. Ada Sunan Abi Dawud. Nah itu begitu juga ada Sunan Gunung Jati. Artinya ada ajarannya itu sunnah-sunnah. Ada Sunan Bonang, ada Sunan Derajat, ada Sunan Giri, ada Sunan Ampel, ada Sunan Gresik, ada Sunan. Ya? Apa itu sunan itu? Sunan itu bahasa Arab. Ya. Kata jamak daripada sunnah-sunnah. Sunnatun, sunnatani, sunanun. Itu kan? Sunnah. Sunan itu adalah sunnah-sunnah. Jadi yang diajarkan adalah sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Masya Allah. Bangsa Indonesia menjadi terkenal bangsa yang beradab tinggi, berakhlak mulia. Hatta di zaman Belanda mengenal kepada adabnya, akhlaknya bangsa Indonesia. Ya, kenapa mereka sohor akhlaknya, adabnya? Ya karena mengamalkan sunnah Kanjeng Nabi, karena diajarkan oleh para wali semua ini, diajarkan pada para wali semua. Dan ini beliau-beliau ini adalah habaib, keturunan Ba'alawi. Cuman dulu itu karena ya dicurigai oleh Belanda, ya kalau yang memimpin atau ada ya nama kearab-araban, nah itu dicurigai. Apalagi Habib keturunan Nabi, karena nanti akan punya pengaruh besar, nanti bisa melawan ke Belanda. Ya, maka para wali songo itu ngumpetin ya kehabibannya, diumpetin. Ya, yang memang tertera itu ya sedikit. Namun kemuliaannya tetap ada. Diganti istilahnya dengan apa? Dengan Raden. Istilahnya diganti dengan apa? Raden. Ya. Raden itu mengganti ya keturunan Rasulullah SAW yang tadinya Sahib, Sayyid, Habib. Kalau pakai itu nantinya dicurigai oleh Belanda, akhirnya tujuan pokok untuk dakwah tidak akan bisa tergapai. Ya. Dan dulu itu sangat dicurigai. Itu Syekh Nawawi Banten kenapa kabur ke Mekah? Hijrah ke Mekah karena ditangkap sama Belanda. Kenapa? Ya memang dicurigai. Ya, dianggap mau berontak karena murid-muridnya banyak. Dari kecil Syekh Nawawi Banten itu muridnya sudah banyak. Karena dia jadi ulamanya dari kecil. Sampai beliau jadi tukang asin. Ya, di pinggir laut. Masukkan asin yang sudah dikasih peti ke kapal Belanda. Ya, berbulan-bulan sampai tidak dicurigai masuk ke dalam peti asin. Ya, akhirnya dibawa ke dalam kapal langsung keluar di negara lain, ya, keluar dari peti asin. Ya, setelah itu terus jalan kaki menuju ke Mekah. Sampailah ke Mekah, mukimlah di Mekah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya nama Habib itu sengaja diumpetin. Ya, sengaja diumpetin. Kesininya sudah kelihatan kuat, ya. Dulu itu yang jadi dalam itu sebetulnya banyak habaib, keturunan dari para wali songo. Jadi yang dari jalur ayah ini ayah semuanya dari laki-laki baik maya banyak. Adapun yang mengatakan
tidak ada putus keturunan Wali Songo, nggak mungkin lah. Nggak mungkin masa keturunan cuma perempuan doang, masa. Ya. Masa keturunannya cuma perempuan doang. Ya. Kalaupun perempuan ya tetap namanya darah daging masih ada. Namun istilah nanti kehabibannya yang disandarkan kepada ayah itu dari jalur laki-laki. Ya tentu ada, ya tentu ada. Nah, dan banyak, ya, banyak. Namun tetap tidak mengutamakan itu. Ada tanda, ada kodenya. Apa diganti dengan Raden? Diganti dengan Raden ini, ya kodenya itu. Raden itu Sayyid itu junjunan, dan nah Syarif itu orang mulia, Habib itu artinya mahbub, ya kekasih yang dicintai, ya. Ganti dengan Raden. Perempuannya apa? Nimas, ya kan? Perempuannya Nimas, gitu kan? Perempuannya. Ya, dengar nih, gue lagi cerita nih, ya, yang diterima dari ayah, dari leluhur. Oh begitu dulu itu, ya. Demi menyebarkan ajaran Islam, demi menyebarkan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Sebagian berusaha bagaimana bisa menjadi sultan, sebagian berjuang bagaimana bisa menjadi dalem, ya. Tapi di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda, ya, yang memilih Belanda, yang mengangkat Belanda. Apa itu dalam-dalam itu? Menurut apa dulu, dalam itu katanya pernah ditanyakan kepada para gurunya. Dalam itu dulu adalah orang yang dalam keilmuannya. Baik ilmu agama, ilmu doa, mati, sakti mandraguna, ya? Saciduh metu, saucap nyata, dan ilmu kemaslahatan umum, ilmu tata negara. Itu yang mengangkat siapa? Belanda. Tapi yang diangkat jadi dalam ini siapa? Sebetulnya ulama dan wali. Namun bajunya baju dalam. Masya Allah. Ini orang-orang yang ahli politik, tingkat dewa politiknya. Kenapa disebut tingkat dewa? Oleh Belanda tidak dicurigai, ya. Segala aturan yang didirikan, yang diterapkan oleh Belanda disaring. Mana yang baik, yang maslahat, diturunkan ke bawah. Mana yang tidak baik, yang merusak agama, disaring ke bawahnya itu, ya. Ke masyarakat disaring. Jadi masyarakat itu ya, semuanya sudah ngerti, semuanya. Para ulama-ulama dan masyarakat umat Islam kan dipegang oleh para ulama. Para ulama kan joinan dengan dalam-dalam. Dalamnya kan wali, dalamnya kan ulama, ya. Dulu itu seperti itu. Yang jadi dalangnya ulama, sehingga orang mendengar cerita dalangnya yang tadinya nggak ngerti Islam jadi ngerti Islam, yang tadinya nggak mengenal Allah jadi kenal Allah, ya. Lalu yang menjadi tabibnya para ulama yang berobat ke tabib, jadi masuk Islam, mengenal ajaran Islam, patih doanya, ya. Lalu yang jadi jawaranya dulu ya ulama, yang mau belajar ilmu bela diri kepada jawara tersebut, akhirnya dia menjadi orang soleh, menjadi pejuang-pejuang, pembela-pembela para ulama. Hebatnya dulu tuh. Perjuangan itu hebatnya, Masya Allah, seperti itu dulu itu. Nama keislaman itu sengaja diganti, jadi mirip-mirip orang Hindu, mirip-mirip orang Buddha dari sisi nama. Masalah bangunan rumah nggak diganti. Ya seperti itulah. Hatta dalam pakaian saja pun juga ya pakaian seperti pakaian adat biasa. Allah. Nanti kalau ingin melakukan sunnah, pakaian biasa tapi tutup aurat, pakaian umum
tapi pakai bendok, gitu kan? Bendok itu kan sorban sebetulnya, dan menjalankan sunnah. Makanya bendok ada buntutnya, gitu kan? Ada ekornya. Lalu tukang itunya, silatnya, pendekarnya ikat barang bang semplak. Ikat, ya sebetulnya tujuannya adalah sorban. Tujuannya. Tapi kainnya, gitu kan? Sehingga tidak dicurigai, tapi bisa menjalankan sunnah. Masya Allah. Lalu nanti dalam Quran, semua umat Islam di zaman itu agar faham semuanya, ya, kepada isyarat. Faham kepada isyarat. Tidak boleh ada yang menentang kepada Belanda. Dulu itu, di zaman itu, ya, di zaman itu, tidak boleh ada yang menentang Belanda. Nah, itu ada di dalam Quran, dalam surat Al-Kahfi. Ada tulisan waliyatalattaf, gitu kan? Dikasih gede hurufnya. Lalu sengaja bikin rumor tipuan kepada Belanda. Apa rumornya? Rumornya ini tengah-tengah Quran, kitab sucinya umat Islam. Kan itu rumor palsu untuk mengkelabui Belanda. Padahal ini adalah isyarat yang harus diingat terus oleh umat Islam di Indonesia saat itu. Apa artinya waliyatalattaf? Kita harus singlantip. Kita harus pakai siasat yang sangat lembut, ya, untuk mencapai kemenangan, agar dakwah Islam itu terus bisa menyebar tanpa dicurigai oleh Belanda, kan? Kita ini harus punya siasat yang lembut sekali. Ini makna waliyatalattaf. Tidak boleh ada seorang pun yang mencurigai. Nah, dulu diawasi oleh Belanda. Sampai di pesantren itu, kata apa dulu zaman Belanda, kata Mama Eyang Rene dulu, itu gurunya, itu setiap pesantren itu harus punya izin dari pemerintahan Belanda. Dan kitab yang dikaji harus 3 kitab, tidak boleh lebih dari 3. Nah, bangsa Indonesia kan tidak boleh cerdas. Tapi buktinya di pesantren semua kitab dikaji. Tapi dalam tanda tangannya hanya 3 dalam bisulitnya. Nah, saking hebatnya. Siapa yang melindungi? Dalam-dalamnya. Dalam ini diangkat oleh Belanda, seolah manut kepada Belanda. Padahal tidak. Banyak dalam-dalam, dan dalam-dalam itu ulama-ulama besar, wali-wali agung, malah sampai dikasih penghargaan bintang emas dari Belanda. Di antaranya siapa? Di antaranya Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat, yang dikasih oleh Weli Helmina, ya, bintang emas tuh. Boleh taruh di bilik rumahnya di luar. Ditanya oleh salah seorang muridnya, kenapa aman naruh di luar ini, kan khawatir ada yang nyuri, ya. Justru beliau mengatakan, justru katanya menunggu yang nyuri. Menunggu yang nyuri. Masya Allah. Ini hebat itu di zaman perjuangan. Zaman perjuangan, ya. Masya Allah. Ingat. Sehingga Al-Habib Usman Jakarta, yang sekarang dituding, ya, dituding beliau pro Belanda. Sehingga buktinya di dalam kitabnya katanya ada perkataan Habib Usman itu melarang memberontak kepada Belanda, ya, mengharamkan memberontak kepada Belanda. Ingat, itu di zaman mana? Itu dalam situasi kondisi seperti apa? Ingat, namanya fikih itu ya duru ma'illatihi wujudan wa adaman. Kalau ulama ahli fikih, ahli usul fikih pasti tahu, ya, pasti tahu ada fatwa yang memang selamanya harus sama, ada fatwa yang memang itu dalam satu kondisi, satu situasi, kan? Yang tidak bisa digunakan dalam semua situasi dan kondisi.
Nggak bisa. Contoh, fatwa ketika dalam kejadian corona, semua berjamaah harus ada jarak. Kalau dekat ini berbahaya. Nah ini fatwa semacam ini, apakah di semua waktu harus dilakukan? Tidak boleh. Tapi saat itu memang harus seperti itu. Kalau tidak berbahaya, itu kan? Jangan ada kontak, jangan. Orang harus berjauhan, ya kan? Nah, memang benar. Kapan? Ya saat itu. Dalam situasi kondisi seperti itu. Nah, dulu bisa ada saat di mana umat Islam jangan ada yang kelihatan memberontak. Apalagi ulama. Nantinya apa? Nantinya akan dihabisi semuanya oleh pemerintah Belanda. Iya, ya. Apalagi Jakarta itu dulu Batavia sebagai kota besar. Di zaman Belanda kota besarnya diantaranya adalah Batavia. Coba kalau kan di situ Habib Usman berfatwa agar berontak kepada Belanda, ya habis semuanya. Ya habis semuanya. Justru demi membela umat Islam, membela semuanya. Ingat, saat itu ya memang keharusan seperti itu. Dilihat nanti oleh Belanda. Begitu dilihat oleh Belanda, oh hebat. Ini saya setuju kata Belanda, kan? Sampai Habib Usman juga dikasih bintang emas tuh, kan? Seperti ayam Cibabat itu, ya. Setuju Belanda, sehingga tidak dicurigai. Padahal yang diajarkan semuanya adalah kebenaran. Yang diajarkan adalah, masya Allah, kan? Kemurnian ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diketahui nih. Ini sekarang sedang diungkap itu, katanya fakta sejarah. Padahal mereka itu tidak tahu sejarah. Mereka tidak tahu fikih, tidak tahu usul fikih, tidak tahu situasi kondisi saat itu disamakan dengan saat sekarang. Dulu Eyang Agung Mahmud sudah menyiapkan 40 muridnya yang dididik ilmu kesaktian. Semuanya sakti-sakti. Ya, semuanya. Untuk apa? Untuk menghabisi pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia. Para penjajah. Sudah siap semuanya, datang gurunya. Itu Bagus Rangin. Nah, begitu datang gurunya, kata gurunya, mau apa kamu? Nah, saya mau memerangi Belanda semuanya. Ya. Kata gurunya, jangan. Karena nanti insya Allah ya, akan ada ya yang menghabisinya. Jangan, katanya. Dilarang oleh gurunya, oleh itu Bagus Rangin. Dilarang memberontak. Masya Allah tuh. Kenapa? Begini kata gurunya. Ada lubang di tanah saat itu. Ya, lalu didoain oleh itu Bagus Rangin. Keluar semut banyak sekali. Kata gurunya kepada Eyang Agung, coba kamu tepuk itu semut, matikan semuanya. Langsung ditepuk, matikan semuanya. Terus gak ada habis-habisnya. Semut keluar terus. Ini nemuk sudah capek, udah ada habis-habisnya. Nah, kata gurunya, begitulah. Ini Belanda ini bisa habis oleh kamu nanti. Ya, sekarang habis. Tapi kan mereka punya anak cucu. Ketika kamu habisin semuanya, nanti anak cucuku akan membalas yang tiada hentinya. Logikanya seorang ulama dan wali saat itu, gurunya itu Bagus Rangin ini. Nah, sementara anak cucu kita nanti setelah kita gak ada yang seperti kita, gak ada yang sakti-sakti. Kalau sakti terus ya ada masalah, ya kan? Kalau kesininya jadi tukang HS, bisanya makan melulu, coba mencak-mencak di TikTok, mencak-mencaknya cuma di TikTok melulu. Nah, ini sementara mereka itu berpikir bikin senjata, bikin itu, bikin ini.
untuk terus menjajah, untuk terus menghabisi anak cucu kita. Nah, lebih baik kita fokusnya dalam dakwah. Terus fokus dalam dakwah, ya, mendidik umat. Sabar, karena sebentar lagi katanya bakal ada yang mengalahkan. Berhentilah Eyang Agung tidak jadi berontak ke Belanda. Eyang Agung Zainal Arif Mahmud, keturunan Eyang Pemijahan. Datang lagi Tubagus Rangin ke muridnya, yaitu Kiai Adra'i. Kiai Adra'i katanya di Dendeng, ya. Datang kepada muridnya, ya. Sama mau berontak ke Belanda. Punya apa? Kata Tubagus Rangin. Ya. Punya doa. Coba bacakan satu sholawat. Terus di hadapannya katanya ada kebun, ada pohon nangka yang besar di kebun itu. Beliau baca satu sholawat, lalu dikebutkan, dikibaskan ini sorbannya. Tuh, setelah baca sholawat, itu keluar panah 1000, langsung cuk. Tuh, di pohon nangka itu panah 1000. Ya, coba. Katanya kibaskan lagi, kibaskan kuali, cuk, 1000, ya tidak ada habis-habisnya. Nah, kata itu kayak apa siapa? Tubagus Rangin. Coba yang ketiga. Yang ketiga begitu dikibaskan, lalu gurunya pakai sorban gurunya dikibaskan lagi, hilang. Dan nggak ada, hilang. Nah, lalu oleh Tubagus Rangin dinasihati, ya, jangan diteruskan berontak ke Belanda, karena nanti mereka akan membalas. Anak cucu kita tidak seperti kita, sementara mereka kan punya dendam yang tidak akan ada hentinya. Kasih tahu juga nanti akan ada katanya yang membalasnya. Itu kan tidak lama kemudian Jepang yang membalasnya. Jepang tidak lama kemudian Amerika yang membalasnya. Wali-wali sudah tahu kepada apa yang akan datang. Ya. Nah, tapi bukan berarti yang bikin pemberontakan itu juga salah. Tidak. Itunya kesini. Yang tidak memberontak mas sebelah sana. Dalam penyebaran Islam. Setelah umat Islam itu banyak yang artinya membuat pasukan yang kuat-kuat di sana, itu kan kesini-sini. Ya, sini-sini. Di zaman Kiai Hasyim Asy'ari. Zaman Kiai Hasyim Asy'ari ya zaman Mama Eyang Cibaduyut, ya. Eyang Cibabat, ya semasa itulah, ya. Zaman Kiai Khalil Bangkalan Madura. Kalau yang dulunya itu ya kebanyakannya memilih itu. Nah, ada di sebagian yang memang melawan seperti Sultan Hasanuddin Al-Bantani, kan? Beliau melawan, ya, karena beliau punya kekuatan, tapi tidak semuanya. Dan ulama ini ijtihad, ya, melihat situasi kondisi. Ada yang di wilayah ini, gitu kan, mengajarkannya jangan berontak, ya. Ayo fokus ngaji, sebarkan ilmu, terus jangan sampai dicurigai waliyatalattaf, itu tandanya. Sebahagian, ya, ada yang berontak seperti Pangeran Diponegoro, seperti Maulana Hasanuddin dan sebagainya, karena beliau melihat, ya, melalui ijtihad beliau ini yang lebih bagus. Nah, semuanya tidak ada yang salah, ya kan? Semuanya benar. Jangan seperti sekarang ini, dan langsung menghakimi, yang dihakimi ulama. Bayangkan, dianggap salah, dianggap salah ini ulama ini. Dulu kan sedang apa? Sedang beradu kekuatan politik, gitu kan? Antara para ulama, para wali saat itu dengan kehebatan Belanda. Kalau tidak hebat ulama-ulama kita dulu, mana mungkin Islam ini tersebar luas
dalam situasi kondisi Indonesia dijajah oleh kekuatan Belanda, yang mana Belanda saat itu punya tujuan misionaris, bagaimana agar Indonesia ini menjadi Kristen, dengan kekuatan dana, kekuatan tentaranya, ya, kekuatan senjatanya, politiknya, kan? Berhasil nggak? Belanda berhasil nggak? Enggak. Malah yang berhasil yang tidak punya pemerintahan. Dan siapa? Ya ulama. Tidak punya pemerintahan, menyebarkan Islam sampai Indonesia ini menjadi mayoritas Muslim. Subhanallah. Bayangkan oleh kita semuanya. Pemerintahannya adalah pemerintahan, ya kita ini keluarga kiai, namanya pemerintahan Wali Songo. Wali Songo itu sebetulnya pemerintahan yang dibentuk oleh beliau-beliau dengan sesama keluarga dan murid-muridnya. Bikin perjanjian yang solid di dalam dakwah, mendidik umat. Subhanallah, sukses. Tidak disadari oleh Belanda, bangsa Indonesia sudah berubah menjadi Muslim. Dengan kekuatan apa? Dana? Enggak. Kekuatan senjata? Tidak. Dengan kekuatan, ya, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada baginda Rasulullah, keyakinan kepada Quran dan Sunnah, dengan kekuatan pengamalan terhadap Sunnah, dengan kekuatan dakwah, kekuatan doa. Allah, ini kekuatan yang luar biasa. Ini sudah terbukti di Indonesia. Mana bukti kekuatan Quran, kekuatan Islam? Adanya di Indonesia. Lihat. Coba dengan kekuatan apa? Mengislamkan Hindu, Buddha, ateis, komunis, Konghucu dan sebagainya menjadi Muslim yang mayoritas. Kekuatan apa? Coba. Kalau bukan kekuatan keyakinannya, kekuatan al-akhlakul karimah, kekuatan hubungan dengan Allah dan Rasulnya, kekuatan doanya, kekuatan amal solehnya, kekuatan, ya, sunnah baginda Rasulullah. Yang diajarkan kan sunnah-sunnah. Makanya Belanda tidak mencurigai. Kenapa? Yang diamalkan kan sunnah, akhlak yang mulia. Apa yang ditakutkan kata Belanda? Mereka tidak akan menyerbu saya. Mereka tidak punya rencana melawan saya. Mereka mengamalkan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Justru dengan itulah kalahnya Belanda. Dengan itulah kalahnya Belanda ya. Pahami oleh kita semuanya, ya. Bahkan di semua masa, kalau kita ingin mengalahkan segala kemungkaran, kekuatan kezaliman, caranya dengan apa? Ya caranya kita kembali kepada Allah dan mengkaji ilmu Allah, mengkaji ilmu Rasulullah SAW, mengamalkan sunnah, zahiran wa batinan, berniat mulia, berakhlak terpuji, amal soleh, kalimah thayyibah, jalankan itu, dakwah jalankan itu. Maka segala kekuatan iblis, syaitan, kekuatan siapapun dengan segala ingat yang mereka miliki, semuanya akan luluh lantah. Akan luluh lantah semuanya, ya. Seperti sekarang ini, kan? Sekarang kan lagi rame. Ya. Ingat, hati-hati, jangan ikut kita. Kita fokus mengkaji ilmu Allah, fokus kita mengagungkan ulama, mengagungkan para habaib. Ingat, fokus kita beramal soleh, fokus kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Fokus kita di dalam mengikat hubungan ukhuwah persaudaraan dengan semua pihak. Kita tidak punya musuh. Ya? Fokus juga dalam kita berdakwah. Terus aja fokus. Ingat. Jangan terbawa arus yang mencelakakan. Nah sekarang ini fitnah ini tsunami. Tsunami apa? Tsunami yang mencelakakan umat Islam ini. Hati-hati. Bukankah kita telah mengkaji
di dalam ajaran Allah dan Rasulullah SAW bahwasanya satu, berbangga-bangga dengan nasab itu dosa. Berbangga-bangga dengan ilmu, dengan amal soleh itu dosa. Berbangga-bangga dengan harta itu dosa. Dengan gelar itu dosa. Berbangga-bangga dengan kegantengan, kecantikan, kesohoran itu dosa. Ini bukan ajaran Islam. Ingat, yakini ini bukan ajaran Islam, jauhi. Kita harus belajar jadi hamba Allah yang tawadhu. Ya, hamba Allah yang merasa diri kita lebih hina daripada yang lain. Ingat, ya, jangan dimunculkan itu. Jangan. Saya keturunan, tuh Wali Songo. Saya keturunan tuh, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya keturunan. Gak usah berbangga-bangga. Jangan berbangga-bangga dengan hal itu. Saya orang kaya, saya orang pintar, jangan berbangga-bangga dengan hal itu. Jangan. Ingat, pahami oleh kita. Karena berbangga-bangga dengan hal itu dosa. Yang kedua, yang sekarang jadi fitnah apa? Membatalkan nasab orang lain yang sudah tetap menurut kaidah syara. Apalagi yang dibatalkan di dalamnya para ulama, di dalamnya para wali-wali Allah. Seperti halnya para habaib Ba'alawi, ya. Lalu dibatalkan, membatalkan nasab orang biasa saja, itu bisa mengakibatkan kepada kufur, murtad. Bahaya besar. Bahaya besar. Yang satu pihak membangga-banggakan, berbangga-bangga dengan nasab atau dengan ilmu, yang satu membatalkan. Dua-duanya tidak boleh diikuti oleh kita. Dua-duanya tidak boleh diikuti oleh kita. Ingat, jangan disibukkan dengan hal itu. Dosa kita itu sudah cukup banyak. Dosa kita sudah cukup banyak, gitu kan? Mau ditambah lagi, ya? Aduh, ujang kaset, nyai gelis, aing ngaji tong hees, aing ngaji, ya, tong hees. Ingat, berbangga-bangga dengan nasab dosa. Dengan harta segala dosa. Membatalkan nasab orang yang sudah jelas, yang sudah tetap menurut kaidah syara, itu mengakibatkan apa? Murtad, mengakibatkan kufur. Itu berdasarkan hadis Sahih Muslim. Masya Allah. Jangan diikuti dua-duanya. Jangan diikuti. Jangan terjerumus ke situ. Jangan sibukkan hari-hari kita dengan apa? Dengan mengkaji ilmu Allah. Lalu dengan amal soleh. Jangan ikut-ikutan. Yang lain, ini yang sedang berbangga-banggaan dengan nasab. Ini yang sedang membatal-batalkan nasab. Kita ngaji aja terus. Amal ibadah terus. Sholawat sana sini, maulid sana sini, dengan wirid, salat, baca Quran. Tuh, menghafalnya, memahaminya. Terus juga mengikat silaturahmi, mengokohkan ukhuwah persaudaraan dengan semua pihak. Gak ada musuh. Saya tidak punya musuh, ya. Saya tidak punya musuh. Jangan ikut-ikutan, jangan. Ikut-ikutan kepada yang berbangga-banggaan, ikut dosa. Ikut-ikutan kepada yang membatalkan nasab, lebih berbahaya lagi. Jangan. Kepada siapa kita harus ikut? Kepada ulama yang mengajak kita kepada Allah. Kepada ulama yang mengajak kita kepada bertaubat. Kepada ulama yang mengajak kita kepada islah. Paham? Kepada ulama yang mengajak kita kepada ibadah. Kepada kesadaran diri kita. Ke sana ikutnya, ya, ke sana. Oh, ini juga kiai, kan banyak kiai itu. Udah ikuti yang benar aja. Udah jangan. Paham? Insya Allah kita selamat. Nah, kita doakan siapapun di antara kita
yang terpleset dari jalur yang hak, semoga Allah berikan hidayah. Amin. Ya, kesalahannya semoga diampuni oleh Allah. Amin. Keretakan-keretakan semoga oleh Allah disatukan kembali, dilem kembali oleh Allah. Amin. Sehingga menjadi bersahabat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Amin. Yang sejati dari dunia sampai akhir. Amin. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.